diri kamu. Perkenalkan, nama saya Joel. Saya berasal dari kota Yogyakarta. Saat ini berusia 27 tahun. Halo generasi hebat, perkenalkan saya Ika. Saya bekerja sebagai kru di divisi advertising. Saya sudah bekerja di Dialog Group selama 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Dede Imam Sari, biasa dipanggil Dede. Saya bekerja di Dialog Group Sidarja kurang lebih sekitar 4 tahun dan sebagai staf ketiga. Hai, nama saya Samingan, umur 25 ya, 5 tahun yang lalu. Saya di sini sebagai support logistik. Nama saya Ardian Sriwidodo, saya sekarang menjabat sebagai HRD Unit Bisnis Sidarja. Hai generasi hebat, saya Huria dan saya adalah staf live streaming di divisi marketing online dan saya bekerja di Dialog Group. Mungkin sih baru umur jagung ya, baru 1 bulan nih. Kenalkan, nama saya Mae. Di sini saya sebagai staf forecasting di CV Immanuel Krediting dan saya sudah bergabung di Dialog sekitar 3 tahun. Perkenalkan, saya Eti, saya dari R&D Fashion. Saya bergabung di Dialog Group selama 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Okta, saya dari CV Karya Karya Nusantara. Saya sudah bergabung di Dialog Group selama 11 bulan. Apa pendapatmu tentang resolusi? Resolusi itu adalah sebuah goals atau visi yang mau kita lakukan untuk tahun yang akan datang biasanya. Cuman kalau menurut aku secara pribadi, resolusi juga bisa berbicara tentang visi atau hal-hal yang menyangkut untuk beberapa tahun ke depan. Jadi tidak hanya melulu untuk tahun depan aja. Resolusi, kalau menurut saya resolusi sama kayak tujuan sih ya. Jadi apa yang kita harus capai, kita nggak mungkin nggak punya tujuan. Kita mau kemana kan nggak mungkin ya. Makanya kita harus selalu punya resolusi atau tujuan biar kita jelas mau kemana, apa yang mau dicapai gitu. Iya, aku bingung. Resolusi adalah sebuah perubahan kan, perubahan. Bila ini nggak mikir di situ. Resolusi menurut saya sendiri sebuah harapan, cita-cita yang akan datang gitu. Resolusi menurut saya itu adalah evaluasi terhadap kebutuhan diri sendiri, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Resolusi itu bagi saya suatu harapan untuk mencapai sesuatu yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Apa guys? Resolusi adalah tujuan hidup untuk mengevaluasi diri. Resolusi itu harapan atau cita-cita. Menurut aku sih resolusi adalah sebuah motivasi sih. Apa sih pentingnya resolusi untuk kamu? Oh, penting banget. Bagi saya sendiri itu kita harus punya goal, punya tujuan. Di tahun kemarin harus nyampe di mana, kemudian tahun depan juga harus nyampe di mana. Intinya tujuan lah, kita harus punya cita-cita. Penting banget. Penting. Penting sih. Resolusi itu bisa jadi acuan untuk semangat yang baru. Penting banget sih. Soalnya gimana ya? Kalau seseorang tuh belum mempunyai resolusi, berarti dia harus siap buat tertinggal gitu. Resolusi bagi diri saya itu penting karena itu suatu acuan atau suatu patokan untuk diri kita bisa lebih fokus untuk melihat satu kekurangan kita akan sesuatu hal. Ya, resolusi sangat penting bagi saya karena saya belajar dari masa lalu, pengalaman, dan ujian-ujian yang ada gitu. Resolusi bagi saya sendiri bisa membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju, dan kita bisa berkembang untuk ke depan. Pentingnya resolusi terutama untuk menjaga diri kita lebih punya gimana caranya kita menjaga kita punya kualitas untuk mencapai resolusi tersebut. Jadi kalau semisal kita memiliki resolusi A, kita harus memiliki kualitas tertentu untuk mencapai resolusi tersebut. Resolusi apa saja yang sudah kamu capai di tahun 2021? 2021 ada beberapa yang udah saya capai. Yang pertama, saya sudah punya peternakan bebek sendiri ya. Ya itu cita-cita dari dulu banget, tapi alhamdulillah baru terlaksana di tahun 2021. Oke, sama ya masih berhubungan dengan bebek.
produksi telur asin. Jadi kalau mau coba bisa hubungi saya juga. Sebetulnya kalau dibilang dari latar belakang yang di tahun-tahun sebelumnya, justru di tahun 2021 ini ada penurunan yang sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Cuman saya menganggapnya ini adalah salah satu cara untuk diri saya sendiri untuk berkembang lebih menjadi lebih kuat, lebih tinggi lagi ke depannya. Ibarat karet atau pir, kalau misalnya dia mau memantulkan lebih tinggi, dia harus ditarik dulu ke bawah, baru dia akan punya pegasan atau lompatan yang lebih tinggi. Mendapatkan pekerjaan baru, sehingga saya bisa lebih produktif dan bisa lebih belajar banyak hal di situ. Baru sedikit, sangat sedikit, masih perlu banyak lagi, yaitu salah satunya yang udah saya capai yaitu belajar terkait kesehatan, peningkatan ilmu lagi terkait K3 khususnya, dan masih banyak lain. Yang sudah saya capai itu ada, yaitu saya dapat calon teman hidup, memang belum tapi masih diusahakan. Itu satu kemajuan. Yang kedua itu saya udah belajar di tempat lain, yaitu tadinya saya di gudang, saya bisa belajar HRD di tempat yang sekarang, yang mungkin nanti akan berlanjut ke tempat-tempat berikutnya yang pasti akan bermanfaat ilmunya di kemudian hari. Pertama ya, aku sudah mendapat pekerjaan salah satunya. Terus kedua, aku udah mungkin olahraga secara teratur, tapi belum sih. Belum teratur juga sih, belum terlalu. Saya sudah beli motor dan saya sudah bekerja lebih baik dari sebelumnya. Apa ya? Apa aku bingung guys. Bisa memanage waktu dan memanage keuangan. Mau belajar apa di tahun 2022? Investasi logam mulia. Belajar lebih baik lagi. Bisa memimpin tim lebih baik lagi. Belajar lebih bersyukur lagi, terus lebih mengatur keuangan sih. Aku pengen belajar desain salah satunya ya, karena melihat di sekelilingku mereka tuh jago banget desain, jadi aku tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua, pengen belajar bisnis salah satunya. Belajar bisnisnya bisnis fashion. Untuk 2022 saya ingin belajar untuk membuat lapangan kerja. Saya pengen belajar, sebenarnya sih fokus ya. Saya itu sebenarnya pengen jadi konten kreator. Saya pengen belajar itu, mungkin nanti dari teman-teman advertising bisa bantu. Oke. Ini sangat saya renungkan dari kemarin sebenarnya, sebelum menginjak akhir tahun ini. Saya sekarang berfokus pada untuk rencana ke depan sih, yang jelas saya pengen membuka usaha sendiri, yaitu terkait buka praktek mandiri di bidang kesehatan khususnya. Banyak sekali ya hal-hal yang pengen saya pelajari, terutama di bidang yang saya minati, yaitu fashion ataupun MPA. Di tahun 2002 nanti tentunya aja bersama dengan Dialog Group saya akan belajar banyak sekali yang ingin saya pelajari juga di dalam perusahaan ini, terutama dalam kepemimpinan saya, kedewasaan, dan bagaimana cara pembawaan diri saya untuk sebuah perusahaan, karena memang goal saya atau visi saya ke depannya memiliki perusahaan yang mungkin sekelas atau mungkin bahkan lebih besar dari Dialog Group. Apa pesan kamu untuk generasi hebat dalam menghadapi 2022? Pesan aku untuk para generasi hebat, tetap semangat, tetap bertumbuh, jangan takut gagal, dan juga tetap berproses. Untuk teman-teman semua, orang-orang sukses tidak pernah menutup mata apa yang ada di depan mereka, dan mereka tidak takut dengan kegagalan. Karena adanya kegagalan, disitulah satu kunci kesuksesan terbuka. Pesan dari saya, ke depan tuh kita semakin menghadapi ujian-ujian yang berat. Nggak akan ujiannya semakin rendah atau mudah, enggak. Karena kita pengen sukses, butuh usaha yang keras,
perjuangan yang keras gitu ya. Namun saya pesan juga buat teman-teman semuanya, generasi hebat khususnya, untuk mencapai itu semua dibutuhkan perjuangan. Dan kita berjuang itu juga perlu memperhatikan diri kita, lingkungan kita gitu ya, khususnya di kesehatan. Jadi buat teman-teman jika pengen sukses, ayo tingkatkan kesehatan dulu karena sehat itu mahal, dan untuk mencapai itu kalau kita tidak sehat pasti susah dong, ya enggak? Untuk generasi hebat sendiri, saya punya pesan yaitu jangan pernah menyerah ya, kayak lagu jangan menyerah ya, pokoknya semangat terus. Karena kita punya tujuan yang harus dicapai, kita punya orang-orang yang harus dibahagiakan karena orang-orang itu sayang sama kita. Pesan dari saya yaitu yang pertama, tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Yang kedua itu adalah tetap bertahan walaupun itu sakit atau sulit, pasti itu akan membuahkan hasil. Terus berkarya, tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terus semangat, jangan pernah menyerah karena hari-hari ke depan mungkin tidak akan pernah menjadi lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi itu bukan menjadi hambatan atau menjadi halangan untuk kita bisa terus bertumbuh lebih maju, lebih hebat, dan lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya.